Mafia tanah bangsat. Enggak bisa. Pak polisi tolong, Pak polisi. Pak polisi. Pak polisi tolong. Pak polisi tolong, Pak polisi. Pak polisi tolong, Pak polisi. Pak polisi tolong. Pak polisi tolong, Pak polisi. Pak polisi tolong. Pak polisi tolong, Pak polisi. Bapak saya, ibu saya, mama saya, dipindah. Poin pertama. Yang kedua, mendirikan bangunan di atas lahan waris. Ya, oke lah Bapak benar. Oke lah Bapak benar. Bapak bertindak secara hukum, jangan arogan kayak gini. Apa nggak arogan kayak gini, Pak? Membongkar-bongkar tanpa dasar hukum, tanpa putusan pengadilan. Ya, Bapak ini posisinya sebagai apa? Enggak, yang saya tanya Bapak posisi sebagai apa? Saya sebagai Mana surat penetapan Bapak sebagai ahli waris? Saya mau tanya. Saya bukan ahli waris, Pak. Nah, terus Bapak posisi sebagai apa? Untuk mengurus. Cek di mana Mana surat Bapak pengurusan ahli waris, surat kuasa Cek mana? di home saya. Ya. Ya. Nah, gimana? Tadi diundang, ayo welcome rumah saya untuk ngobrol baik-baik. Nah dulu Pak, saya juga punya hak buat ngomong. Di desa ini mau ketemu. Enggak. Pak, Gimana mau ketemu Bapak? Enggak ada kemanusiaan, Pak Sugianto. Enggak ada pihak kemanusiaan. Coba rumah saya tiba-tiba mau digusur. Ya. Ini, Bapak kalau asal tahu ya, dia nyuruh orang PLN gadungan Pak buat mutus tali listrik. Pak, izin, saya juga mau bangun. Ya, pokoknya saya bongkar. Ya, pokoknya saya bongkar. Jam 8 pagi kediaman kami di Satronin sama ahli waris lainnya dan berserta orang tadi kenal alias preman atau oknum ormas yang berjumlah 30 orang lebih. Dan di situ saya mempertahankan saluran listrik saya mau dicopot secara paksa dan rumah saya juga mau dibongkar oleh Beko. Nah, Beko itu masih milik oknum tersebut, gitu Pak. Alasannya sendiri Bang? Mereka itu mengklaim tanah tersebut tanah dia juga, gitu ahli waris. Jadi rumah saya ingin dibongkar secara paksa tanpa keputusan pengadilan. Secara tiba-tiba aja datang Iya, gitu, secara Bang. tiba-tiba datang Pak. Terus apa aja Bang perlakuan yang didapat Bang? Dilakukan Saya diintimidasi, terus ada bentuk kekerasan juga Pak. imbasnya. Ya kita terpukul, malu, ya Trauma. shock juga, trauma kita. Jadi selama semalaman itu kita diteror Pak. Dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi diteror. Terornya berbentuk apa aja? Ya jatuhnya digeber-geber motor, pakai motor Harley. Tuh, sampai nyetel musik kenceng-kenceng depan rumah sama preman-preman tersebut. Berarti sebelumnya juga Udah ada intimidasi. Sebelum ada kedatangan mereka tadi ini sempat ada intimidasi juga Bang yang Iya Pak, dilakukan mereka. malamnya. Hmm. Gitu. Malamnya digeber-geber juga. Terus juga kita di sana kan ada Babinsa, Bimaspol ya. Kita minta tolong apa ya kagak diladenin Pak. Gitu. Bang, Sampai diraukan. Di video itu kan Abang sampai teriak-teriak minta tolong tuh Bang. Gimana sih itu Bang? Ya iya saya dicekek tuh Pak. Untuk ibarat kata
mempertahankan tangga supaya tangga itu kagak ngenyopot aluran listrik rumah saya, Pak. Gitu. Jadi memang poinnya sampai saat ini keluarga trauma dengan kejadian Trauma, yang tadi Pak, dialami sangat Bang ya. trauma. Apalagi kan ada orang tua ya bang di situ bang. Iya, ada orang tua, ada anak kecil, anak saya. Makanya saat ini itu sudah melaporkan Bang ke pihak Sudah, Pak, kepolisian. saya sudah melaporkan ke Polres. Gitu. Kalau awal mulanya gimana sih Bang bisa ada konflik kayak gitu sampai rumah mau dibongkar gitu? Awal mulanya kita juga nggak tahu dia ujuk-ujuk datang, Pak, bawa oknum preman tersebut. Gitu. Tapi sebelumnya pernah ada konflik lahan atau secara kepemilikan lahan gitu? Kalau milik lahan itu masih milik buyut saya. Saya juga di situ ahli waris. Masih. Orang tua ya bang. Gitu, orang tua saya. Dikarenakan orang tua saya sudah meninggal, jadi mereka semena-mena dengan anaknya, Pak. Tapi saling mengenal dengan ahli waris yang Masih. masih kenal. Masih kenal. Itu adiknya papa saya. Berarti sejauh ini emang rencana mereka ingin menguasai lahan tersebut Bang ya? Iya. Dengan cara barbar seperti itu Bang? Pak. Jadi pengennya dia tuh rumah saya dibongkar tanpa kompensasi, tanpa ibarat kata secara hukum juga nggak mau dia. Tapi waktu orang tua bikin rumah di situ persetujuan dari kakeknya ini sendiri Kalau kan? persetujuan nenek saya masih hidup, Pak. Itu saya tinggal di situ selama 25 tahun. Dan pajak juga saya yang bayar, Pak. Tiba-tiba pajaknya. kayak gini ya bang. Iya, tiba-tiba begini pas saat orang tua saya udah meninggal. Bapak Tapi saya. sebelum-sebelumnya malah enggak. Kagak ada, Pak, nggak ada konflik selama bapak saya hidup. Bang, sekarang kondisi rumah itu gimana Bang? Dibongkar? Sudah dibongkar? Belum, Pak. Masih Belum. tempat Tapi ini. kita masih mempertahankannya. Untuk luas berapa sih Bang? Luas tanah itu 7.500. Ada bangunannya apa aja Bang? Ada bangunan rumah sama kios aja. Kasus ini seperti apa bang yang langkah keluarga dan kuasa hukum ke Polres ini bang? Ya, terima kasih ya rekan-rekan media yang saya hormati. Hari ini tadi pagi kami sudah bersurat kepada Bapak Kapolres dalam perihal permohonan perlindungan hukum ya di ruang Kasium, dan bukti penerimaannya ada kami terima ya kan, karena memang sangat urgent ya. Dapat informasi bahwa pagi ini adanya eksekusi tanpa adanya dasar hukum, tanpa adanya putusan dari pengadilan ya. Nah, kalau kami ini sebagai kuasa hukum dari ahli waris yang punya kekuatan hukum. Contoh di sini kami ada surat penetapan ahli waris. Ya. Nah, kalau dari pihak mereka belum tentu ada surat penetapan ahli waris. Kami ada ya. Nah, atas peristiwa tersebut ya. Nah, kami juga menduga kenapa dari pihak mereka ahli waris lain itu ya mengasut segerombolan orang ya, yang kami duga itu adalah premanisme ya, kemungkinan besar itu dari pihak ormas ya. Nah, karena apa? Karena banyak sekali itu seakan-akan klien kami ini diintervensi sampai itu tiang listrik masyarakat di sana mau dicopot ya, mau dicopot pakai tangga. Yang mencopot itu dia mengaku bahwa dia sebagai orang PLN ya. Saya minta surat tugasnya dia, atas dasar apa dia ingin memutuskan itu ya kan, mana surat dari PLN-nya. Maka dari itu nanti saya juga akan bersurat dan bikin pengaduan juga ke PLN ya, apakah betul atau tidak dia dari PLN ya kan. Nah, lalu sudah ada keramaian tadi, masyarakat jadi resah di sana ya kan. Nah, saya langsung mengajak ahli waris untuk membuka laporan polisi di Polres Metro Bekasi. Nah, di sini laporan polisi kami ada 2 ya, ada beberapa pasal yang kami masukin karena memang unsur dugaannya terpenuhi. Ada video ya, ada foto-foto ya kan, ada intervensi segala macam, dan juga ada visum juga dari klien kami ya kan. Seperti itu. Pasal yang dikenakan apa aja tadi Bang? Pasal yang dikenakan Dilaporkan kan? ya, pasal 406 pengrusakan, pasal 335, 368,
dan pasal Junto 369 dan pasal 170. Nah, ada beberapa pasal, jadi ada 2 laporan ya. Sejauh ini Bang, dengan adanya laporan yang dibuat sebagai kuasa hukum, Bang, harapannya seperti apa kepada pihak kepolisian, Bang? Ya, harapan kami memohon kerjasamanya kepada Polres Metro Bekasi untuk menindaklanjutin perkara ini. Semoga pelaku ini ya, terduga pelaku ini segera diamankan. Kenapa? Karena warga di sana sudah pada resah. Pedagang-pedagang sana sudah pada resah semua. Sama siapa lagi minta keadilannya? Ya kan? Kalau tidak sama kepolisian yang punya wilayah hukum sini, khususnya Polres Metro Bekasi. Kami minta kerjasamanya. Berarti kondisi di lapangan pun masih belum aman ya Bang untuk keluarga? Nah, kalau kondisi di lapangan sekarang masih ada ya yang mengintai-ngintai di sana. Gitu. Dan begonya juga sudah berjalan, masih ngeruk-ngeruk tanah segala macam ya. Seperti itu ya Bang ya. Nggak apa-apa Bang, tanya lagi Bang. Berarti setelah ini gimana Bang? Setelah laporan ke polisi dari pihak keluarga sendiri, apa akan ada gugatan atau apa bentuknya Bang? Kemungkinan besar iya. Ya, karena ini kan juga kasus sudah lumayan viral ya. Di IG sudah masuk, terus di YouTube sudah masuk, ya kan? Nah, maka dari itu yang seharusnya dari pihak ahli waris lain itu mereka bertindak secara hukum. Ya kan? Ini tanpa dasar hukum, dia membongkar secara ilegal, tanpa dasar hukum. Nah, yang kedua, tanpa putusan pengadilan, dia mau eksekusi saja. Yang seharusnya itu harus ada dulu putusan dari pengadilan, Inkrah ya kan? dulu, Baru nanti pengadilan yang untuk meminta jurusita mengeksekusi. Bukan dengan cara premanisme. Nah, Bang? bukan dengan cara premanisme seperti ini. Ini kan negara-negara hukum, ya kan? Nah, dan juga itu yang si penghasut orang untuk melakukan dugaan tindak pidana itu segera diamankan juga pelakor itu. Itu. Siapa? Ada lagi Bang? Dah. Bang Aris. Karena di sini ya kami menduga bahwa di sini kan delik-delik kejahatan ya. Sepengetahuan kami delik kejahatan ini karena urgent ya kan. Ya ini dari pihak yang berwajib untuk langsung mengamankan pelaku tersebut. Karena kalau dibiarkan pun akan mengancam juga Bang. Kalau dibiarkan ya mengancam juga. Ya. Tahan ya Bang. Oke. Bang. Sini Bang. Tadi Malebang Bang. Pukul Bang. Sagitarius. Ya, Sagitarius SH. Sebagai kuasa hukum ya Bang ya? Iya, Bang. Pas and Partner, kantor hukum Pas and Partner. Ini cakar ini ya. Jadi dipancing-pancing saya supaya